Erdigma Talk. Halo Sobat Erdigma, ketemu dengan saya Ramovita di segmen Bincang-Bincang bareng Erdigma. Nah, spesial Hari Ayah ini saya mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini menjabat sebagai manajer HR di perusahaan Erdigma. Selain itu jabatan lain di kantor yang lebih mulia. Beliau juga menjabat sebagai kepala keluarga cemara dan seorang ayah dari kedua putra-putrinya. Selamat sore Mas Umam. Selamat sore Mbak Rahma. Mbak Rahma. Oke, kita belum kenalan. Iya. Mbak Rahma Luvita. Iya. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Cerah ya? Cerah. Semangat ya? Harus tetap semangat. Oke, nanti kita akan ngobrol seputar tentang ayah. Jadi langsung pertanyaan pertama nih ya. Mas Umam itu kegiatan sehari-hari apa sih? Selain jadi seorang manajer HR. Kegiatan sehari-hari sebagai bapak rumah tangga. Karena kenapa dibilang bapak rumah tangga? Katanya istri dan suami itu harus kolaborasi ya. Jadi kadang istri saya yang berkegiatan di luar, terus saya mengurus anak-anak di rumah gitu ya. Terus lebih banyaknya sih ngurus anak. Jadi kadang istri saya walaupun full time ibu rumah tangga, banyak kegiatan di luar. Mungkin sekali-kali dia sering bareng teman-temannya keluar. Saya jagain anak juga. Bisa tuh ngehandle. 2 anak yang jaraknya kurang lebih 1 tahun. Saya cara ngehandle-nya satu. Apa? Gimana caranya supaya cepat tidur? Itu tidur adalah jalan ninja terakhir. Jalan ninja gitu. terakhir kita. Oke, Iya. berarti selain jadi manajer HR di rumah juga bisa jadi bapak rumah tangga gitu. Jadi ya? bapak rumah tangga. Tapi nanti diprotes sama istri saya kalau nonton. Saya ngeklaim gitu sembarangan, padahal banyaknya Berarti tidur kita katanya. klarifikasi juga ya jadi istri nanti ya. Oke, untuk usia 26 tahun itu kan termasuknya masih muda dan masih kayak masa-masanya tuh nongkrong sama temen atau apa itu perbedaan itu setelah jadi ayah tuh masih bisa dilakukan nggak? Sulit. Sulit ya? Sulit. Sangat juga ya? Sulit, menurut saya sulit banget karena kondisi saya kan anak langsung 2 ya, beda 1 tahun. Jadi kurun waktu 2 tahun itu masa-masa sibuk lah. Walaupun memang saya nggak full ya, nggak full dalam arti jadi ayah yang benar-benar siaga gitu. Anak nangis bangun bikinin susu, nggak kayak gitu sih, nggak kayak orang-orang. Tapi ya tetap kan istri minta untuk selalu ada kan, minimal ada di rumah deh. Jadi kalau udah selesai kerja minimal pulang ke rumah deh. Jadi kalau dulu awal-awal anak lahir masih usia bayi gitu ya, itu susah banget untuk sekedar nongkrong gitu ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam di luar itu Masih pasti prioritas keluarga sih ya? masih sangat prioritas keluarga. Tapi ini akan menurutku akan berangsur ini sih lebih apa ya, lebih bebas ya ketika anak kita tumbuh lebih dewasa. Karena PR banget ketika anak itu masih kecil kan di rumah, itu kan semuanya harus kita layanin ya anak-anak. Tapi ketika dia tumbuh udah bisa mandiri, istri pun di rumah, khususnya yang ibu rumah tangga full time mom gitu ya, pasti akan punya waktu yang lebih lah, sehingga kita pun para suami mungkin bisa punya banyak waktu juga di luar gitu. Perbedaannya itu ketika sebelum menjadi ayah itu lebih apa ya, sebelum menikah ya, gitu lebih bebas ya. waktunya. Waktu kita bisa kelola dengan sendiri. Ketika sudah menjadi ayah berkeluarga ya memang ada banyak hal prioritas di keluarga yang harus kita perhatikan. Iya, itu sih salah satu yang harus digarisbawahi untuk para ayah di luar sana yang mungkin nggak semua orang tuh berpikir kayak Mas Umam gitu ya. Yang penting anak saya di rumah, yang penting udah ada ibunya, ya udahlah aman. Nanti gue pulang juga yang penting udah dikasih uang. Ada yang berpikir kayak gitu juga kan. Itu dia. Terus menurut Mas Umam gitu ya, dari urutannya Mas Umam jadi perasaannya tuh lebih beda setelah jadi ayah, terus ada harapan yang besar untuk anak-anaknya kelak. Arti ayah menurut Mas Umam sendiri itu apa sih? Selain menjadi tulang punggung gitu ya, arti ayah. Arti ayah menurut saya adalah ayah itu ada secara fisik maupun secara hati gitu ya, di dalam keluarga, di dalam rumah. Ini
bukan saya bentuknya bukan saya yang ini istilahnya nasihat untuk saya juga gitu ya, untuk semua orang, dan saya memberikan penilaian kepada ayah saya sendiri gitu ya, bahwa ketika arti menjadi seorang ayah itu adalah seseorang yang selalu hadir di dalam keluarga. Hadir itu kan tidak selalu fisik ya, hadir itu kan banyak cara yang bisa kita lakukan. Pendekatan hati gitu ya. Pendekatan hati ketika anaknya udah dewasa, ngekos di luar kota, kuliah di luar kota, kan tetap ada kan orang-orang, anak-anak yang jauh dari orang tua tapi tetap ngerasa keluarganya ada. Ada juga yang jauh dari luar kota, deket misalkan ya, tapi ngerasa keluarganya tuh jauh, nggak ada kan. Menurutku adalah yang terpenting adalah ada gitu, ada di dalam keluarga. Caranya gimana? Saya yakin semua orang punya normatif lah untuk menjadikan itu sesuatu hal yang bagaimana ayah itu ada di sebuah keluarga gitu ya. Tapi menurutku adalah sering banyak jalan bareng, piknik bareng, ngobrol bareng gitu ya. Itu aja, banyakin frekuensinya. Nah, ngomongin ngobrol bareng, piknik bareng, saya tuh ngeliat di Instagramnya Mas Umam sendiri tuh kayak asik banget ya, keluarga Cemara gitu. Keluarga Cemara. Cewek cowok dibawa ke sawah gitu, paling Yeah. hitam, itu emang momennya berkesannya itu seperti itu, pengen menanamkan ke anaknya emang seperti itu, di usia masih belia gitu loh. Iya. Background kita keluarga, pertama kita pernah tinggal di apartemen di Jakarta Selatan yang ukurannya itu kecil banget, Mbak. Cuman 2 kamar, kotak. Terus kalau jalan-jalan keluar tuh cuman di lorong doang. Nah, anak saya yang pertama tuh bisa belajar jalan tuh di lorong apartemen. Di luar apartemen. Kalau nggak main di lorong apartemen, turun ke kolam renang ke bawah. Dan itu sumpek lah, kalau bahasa kitanya sumpek lah ya. Kita tuh sering, saya pulang kerja tuh biasanya sering buka YouTube, terus ngeliat akun-akun YouTube yang isinya tuh konten jalan-jalan di desa, terus Inspirasi ya, ya menginspirasi camping tapi yang cuman suara alam doang gitu ya. Terus takdirnya saya bisa hijrah ke Purbalingga, di mana Purbalingga itu menyediakan banyak hal gitu ya. Ke sawah dekat, ke hutan dekat, ke gunung dekat, ke sungai dekat, ke laut. Kuliner ke laut sejam lah ya. Makanya kita maksimalin, soalnya kalau dulu di tempat saya yang sebelumnya itu kan mau ke sawah ke gunung tuh butuh waktu, ke puncak juga kan harus macet-macetan. Sehari itu nggak cukup. Iya, makanya sekarang di Purbalingga anak-anak juga seneng gitu ya bermain di luar, dan itu kan bagus ya, main di luar ya. Walaupun anak-anak sebenarnya belum paham, nggak tahu sih apakah anak-anak seneng apa enggak gitu kan. Iya. Atau mungkin emang tujuan Mas Umam itu yang penting dia tuh diem gitu ya. Iya. Yang pertama bisa hemat kalau main di luar, iya kan. Tanpa masuk tiket Betul. masuk gitu ya. Coba kalau jalan-jalan ke mall, Mbak. Iya. Ke mall tuh kan sekali makan berapa tuh? Istilahnya kalau ke mall udahlah banyak hal yang kita keluarin ya. Walaupun memang nggak harus selalu ke alam sih, sekali-kali mungkin ya biar nggak bosen bisa ke mall dan lain sebagainya. Tapi kan ke alam tuh lebih banyak manfaatnya. Betul banget. Lebih hemat, iya, lebih sehat. Hemat, sehat, hemat. Hemat, oke. Nah, kalau lagi quality time nih ya Mas Umam, biasanya tuh kan anak aktif-aktifnya bertanya atau mungkin lagi kesana kesini lari-larian, itu bikin capek nggak sih? Kalau dari Capek, Mas Umam sendiri? iya. Capek kalau kita nyikapinnya kesel ya. Memang buat semua orang tua ya, yang aku pelajari ya, ketika kita dihadapkan pada kondisi anak yang super aktif, sebenarnya satu hal yang membuat kita nggak bikin capek gitu ya, nggak bikin kesal dan lain sebagainya. Yang selalu aku ingat itu adalah ya udah deh, nggak apa-apa rusuh, kan cuman paling 3 tahun 4 tahun gitu kan, mungkin 5 tahun 6 tahun ke atas kan udah jarang di rumah dan lain sebagainya gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu, karena ini waktunya juga nggak selamanya seperti ini kan anak-anak. Jadi
kalau kita berpikir ke sana itu akan apa ya, ngilangin rasa kesel. Tapi kalau kita nggak kepikiran ke sana pasti marahin. Keren banget, jangan lagi gitu. Iya kayak Tapi gitu. kalau posisinya gitu lo lagi nggak happy gitu ya. Lagi nggak happy, Tapi lagi keluar quality time itu emang tujuannya buat happy kan. betul. Oke. Terus Mas sibuk jadi manajer HR nih, untuk ngatur waktu buat anak dan istri tuh gimana sih? Kan sibuk banget tuh kayaknya kerjaannya. Ya gimana caranya ngatur antara keluarga sama kerjaan gitu ya. Sebenarnya di sini lebih enak, ke rumah deket banget. Kalau saya sengaja milih rumah yang deket kantor, Berapa menit ke kantor? 3 menit kali ya. Iya. Jadi bisa makan siang ke rumah gitu kan. Kalau misalkan masih ada kerjaan di kantor, bisa pulang dulu ke rumah terus balik lagi ke kantor. Hal yang kayak gitu bisa banget dilakukan di sini di Ardigma. Biasanya saya akan maksimalkan waktu di hari Ahad, di hari Minggu untuk dengan keluarga. Itu kalau weekly, kalau mingguan. Kalau harian, saya manfaatkan waktu quality time dengan keluarga. Biasanya kalau balik kantor, misalkan habis maghrib gitu ya, balik kantor, saya biasanya main ke jalan-jalan desa. Di jalan-jalan desa itu kan suka ada warung-warung kecil, Mbak. Warung-warung di desa gitu kan. Yang kalau malam itu dia buka terus jualan gorengan dan lain sebagainya, kopi. Ya udah kita nongkrong di situ. Itu aja udah bikin seneng anak-anak. Udah bikin seneng anak-anak, terus hemat. Iya kan? Hemat lagi ya. Kata Hemat kuncinya lagi sama dari kata mana? kuncinya iya, hidup slow living, terus apa namanya sih, minimalis ya, hidup minimalis ya. Terus saya sering ajak ke daerah Padamara. Daerah Padamara itu kan lumayan deket ya sama Gunung Slamet, nggak deket sih, pokoknya yang udah daerah bagus gitu ya. daerah nanjak lah ke sana. Cobain Kota Sari besok. Ke Kutasari pernah juga, pokoknya yang orang Purbalingga nggak pernah, saya kayaknya pernah deh. Pokoknya Bukan orang sini ya. bukan orang sini. Rantau. Sering banget ke daerah-daerah sana, daerah dingin, terus ya sekedar mampir di warung yang bisa nongkrong ataupun di tempat mie ayam, ya kayak gitu aja, simple. Itu kalau weekday gitu ya, berarti pulang Weekday, kerja gitu. pulang Kan kerja. biasanya tuh ada tuh sosok ayah atau ibu lah ya. Saya juga aku juga sosok ibu kan. Kalau misalnya udah berkecimpung di kantor, pulang-pulang kan capek, pengen istirahat. Itu emang masih mood gitu ya untuk ngajak keluarga pergi atau gitu? Justru itu yang Itu bikin mood, Mbak. Yang bikin mood. Kalau nggak kayak gitu, itu kayak candu sih kalau menurut saya. Kalau nggak kayak gitu, saya tuh kayak ngerasa ada yang ngeganjel gitu. Kalau nggak keluar, bocor halus juga sih, sering keluar ya. Iya sih. Jadi kalau pulang terus malam ke Isya, ya udah kita berangkat yuk kemana, ntar sholat Isya di mana gitu. Kita selalu pengen nemuin tempat baru sebenarnya. Kita kemana yuk, cari tempat baru, tapi bukan tempat baru yang ini ya, maksudnya yang otentik aja gitu, yang di desa. Karena kita flashback ke masa kecil, suasana. Aku kan asli Sukabumi, tinggal di kampung juga, di desa juga. Masa kecil tuh Di kampung juga. kecil di kampung, yang ke kota tuh 2 jam lah kurang lebih. Jadi pengen ngerasain suasana itu, dan ternyata di Purbalingga mirip-mirip kayak di Sukabumi gitu kan. Ngerasain itu dan pengen anak juga ngerasain itu gitu. Pengen anak-anak juga ngerasain kayak gitu, ngelihat aktivitas di pedesaan, anak-anak berangkat ngaji, terus sholat Isya, ya kayak gitu sih, seneng. Terus kalau dari Mas Umam sendiri nih, perbedaan sebelum jadi ayah dan sesudah jadi ayah itu apa aja sih? Ini perbedaan ketika udah nikah tapi belum punya anak, Ya. berarti ya, sebelum anak lahir dan menjadi ayah. Sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Pertama dari sisi kegiatan. Setelah saya nikah sama istri dan anak belum lahir, kegiatan kita itu seringnya keluar, main keluar. Pacaran. Ya kayak pacaran gitulah, tapi keluarnya tuh yang memang butuh waktu sehari 2 hari gitu. Jadi kalau dulu tinggal di Jakarta tuh memang sering keluarnya ya ketika weekend gitu. Sabtu Minggu libur, Jumat berangkat gitu kan. Itu sering banget. Nginep gitu ya? Nginep di mana gitu. Nah itu yang sering banget dan sering bikin boncos juga kan, keuangan keluarga. Terus pas udah punya anak, perbedaannya ya mungkin lebih banyak prepare-nya.
Kalau dulu kan tinggal berangkat. Bawa tas satu, Iya. pakai baju satu udah Iya. aman gitu ya. Kalau banyak anak bawanya aduh. Kalau kayak orang sekarang pindahan gitu. ramai banget, banyak banget yang dibawa. Kegiatannya tetap sama, sering banget keluar, minimal kalau dulu di Jakarta minimal ke Bogor atau ke Bandung gitu kan. Tapi kalau sebelum nikah ya udah tinggal berangkat. Jadi bisa dadakan gitu loh. Kalau sebelum nikah, yuk berangkat, pengen kemana berangkat gitu kan. Kalau udah punya anak ya harus minimal ada jeda waktu dulu gitu, harus disiapin Harus pokoknya lebih sih. mateng gitu ya. Iya, heeh. Itu sih yang bikin apa ya? Well prepare itu penting ketika sudah punya anak, karena anak itu kan bayi masih rawan sakit ya. Ketika kita nggak prepare bener-bener bagus, khawatirnya kayak gitu, sakit di jalan dan lain sebagainya itu kan. Jadi Harus well banyak prepare, pertimbangan juga betul, gitu ya. betul. Kalau segi ini pengeluaran gitu loh, kan hemat Dari- kan hemat nih. Dari segi pengeluaran jelas beda ya. Di awal kita pos pengeluaran cuman buat kebutuhan berdua kan. Setelah punya anak, pas anak satu susu, dulu istri sempat pakai apa pumping, tapi karena istri kerja dan sebagainya akhirnya pakai susu formula. Susunya bagus pokoknya kalau awal-awal tuh, iya kan? mahal gitu Yang ya. mahal Yang pokoknya. terbaik buat anak Obsesi, obsesi banget. Lama kelamaan dihitung-hitung, ya kan ternyata kita harus lebih realistis. Akhirnya cari yang lebih ekonomis ya. Pengeluaran bertambah. Tapi pengeluaran bertambah itu kan udah ada posnya lah, rezekinya gitu kan. Rezeki anak udah ada, rezeki istri juga udah ada. Jadi ini masalahnya bukan angka, tapi masalahnya adalah tentang bagaimana kita bisa lebih mensyukuri mungkin ya. Walaupun pengeluaran lebih besar, tapi kan kita ngelihat ada anak nih di rumah gitu kan, syukur, alhamdulillah. Banyakin itu aja sih kalau nggak Daripada dibanyakin. ngeluarin uang banyak untuk mengharapkan anak. Nah itu, kadang kita harus lebih banyak berpikir kayak gitu kan. Kita harus Harus lebih bersyukur. ngelihat kalau bahasanya kita harus lebih banyak lihat ke bawah. Ketika kita nggak punya sesuatu, kita ngelihat ke bawah. Ada orang lain kan yang lebih nggak punya dari kita. Begitupun dengan anak. Ketika kita punya anak, punya pengeluaran lebih, kita ya syukuri aja, karena banyak juga orang yang di luaran sana yang sedang berjuang untuk punya anak juga kan. Bener banget. Gitu. Yang tidak seberuntung kita saat ini. Yes, betul. Oke, dari runtutan pertanyaan dari awal sampai akhir, kasih dong nasihat yang berharga buat ayah-ayah di luar sana, khususnya ayah muda dan ayah baru. Nasihat pertama, jelas pertama, persiapkan keuangan dengan baik untuk para calon ayah. Ada hal-hal yang sifatnya kita harus patuh ya terhadap Gusti Allah ya. Kita harus yakin. Tapi ada hal-hal yang memang realistis juga harus kita kerjakan gitu ya. Berhitung. Pertama tuh harus berhitung untuk para calon ayah, terus ayah-ayah muda gitu ya. Pertama harus pandai berhitung dan mendisiplinkan terhadap apa yang sudah kita hitung. Dari segi finansial berarti ya, kita harus pandai berhitung dan gimana caranya kita benar-benar nih bisa ngerem apa yang sudah kita budgetin. Misalkan kita budgetin untuk jalan-jalan seminggu misalkan 200.000, ya udah 200.000, nggak boleh lebih gitu. Nah, kadang itu yang apa ya, yang bahasanya bocor alus. Karena kalau sebagai laki-laki ya logika aja ya, banyak pertengkaran itu kan salah satunya perkara ekonomi. Iya kan? Aduh, Jadi ini kasusnya sih. buat calon ayah nih, siapin duit Iya, dan finansial pertama. yang kedua rasa cukup. Rasa cukup. Betul. Percuma udah nyiapin duit banyak tapi kita nggak ngerasa cukup terus kan, nggak akan selesai juga. Kayaknya manusia di dunia ini nggak pernah ada yang merasa cukup ya. Iya. Tapi harus tetap banyak yang bersyukur sih. Iya, supaya kita ngerasa cukup ya memang kita nggak bisa ngelihat ke atas terus. Oke, lihatnya Lihat ke bawah, lihat ke hal yang lain, yang selalu cari cara gimana caranya supaya kita bisa bersyukur gitu aja. Jadi siapin duit, siapin rasa cukup kalau menurutku gitu. mental pernah nggak? Ya mental jelas ya. Itu
Untuk dapetin duit kan ya perlu mental well prepare ya. Banyak orang yang pengen jadi pengusaha, tapi ketika jadi karyawan pun dia nggak bisa disiplin. Ya mana bisa jadi pengusaha gitu kan. Kita jadi mau jadi pengusaha, ya pertama harus disiplin dulu. Kerja kan absensi dan lain sebagainya kan, harus absen, harus banyak aturan yang harus kita lalui gitu kan. Tapi kalau kita nggak punya mental untuk seperti itu kan nggak mungkin. Untuk kerja aja kita susah gitu kan. Gimana mau menjadi wirausaha, gimana mau menghasilkan uang gitu kan. Berarti kan itu mental berpengaruh. Rasa cukup juga kan berpengaruh. Kalau nggak ada rasa cukup di dalam hati kita, khawatirnya judi online kan nanti. Aduh, itu mah udah penghancur pertama ya. Iya. Nah, udah ngomongin nih arti ayah, perbedaan setelah jadi ayah, terus perasaan sama spill parenting dikit-dikit nih. Terakhir nih, harapan untuk masa depan sebagai seorang ayah dan keluarganya Mas Umam sendiri, harapannya apa sih? Harapan untuk keluargaku, intinya kita pengen banget jadi keluarga yang punya manfaat ya, punya manfaat untuk semua orang lah, terutama untuk keluarga kita dulu, untuk keluarga besar kita dulu, untuk kakak, adik, ibu mertua. Kemudian kita punya manfaat juga untuk sekitar rumah gitu ya. Kemudian punya manfaat untuk wilayah yang lebih besar gitu. Itu harapannya. Dengan cara apa? Ya dengan mudah-mudahan dijaga untuk tetap berusaha menjadi orang yang baik gitu ya. Walaupun ya namanya manusia pasti ada hilap dan salah, yang saya yakin semua orang punya aib ya yang muncul dari kesalahannya gitu ya. Tapi mudah-mudahan hal tersebut di dalam keluarga kita menjadi sesuatu hal yang disadari sehingga kita bisa ngerem gitu loh Mbak. Kita bisa ngerem, semakin kita menjadi orang yang baik kan semakin banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Minimal ketika orang baik itu kan senyum ya. Ketika senyum kan orang akan ngerasa orang kita papasan dengan orang lain, mungkin orang itu lagi stres dan lain sebagainya, kita senyumin, mungkin dia akan lebih plong dan lain sebagainya, kan itu manfaat kecil juga yang bisa kita lakukan. Jangan senyumin suami orang sih. Jangan senyumin suami orang karena nanti akan Jadi fitnah akan dilabrak. Oke, nasihatnya sangat mulia sekali, yang penting bermanfaat khususnya untuk lingkup keluarga terlebih dahulu, baru lingkup ke lebih luas Iya. gitu. Oke, itu tadi bincang-bincang seputar Hari Ayah bareng Mas Umam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami sehingga kami bisa memetik banyak pelajaran dari sini, entah itu dari parenting tipis-tipis, terus belajar jadi calon ayah, dan juga bagaimana menghadapi anak yang toddler, ya khususnya banyak tantrumnya. Oke, buat teman-teman Sobat Erdigma, terima kasih juga telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan share postingan ini. Follow juga akun Instagramnya Mas Umam. Ada apa aja Mas media sosialnya? Ada Instagram @umamku, nanti tolong dicantumin di bawah. Instagram doang ya? Instagram sama ada si TikTok. TikTok. Namanya Two Little Cakes. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Nantikan bincang-bincang bareng Erdigma selanjutnya, dan dadah, assalamualaikum. Bye bye.